Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Banyu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Hoirunisa, Mardika Ayu, Amadia Wikan, Sani Rahma, Shelly Andini, Bernika Deli, dan Ria Jovita akan mempresentasikan tentang rancang bangun eksperimen dari jurnal penelitian yang berjudul Reconstruction of Automobile Destruction in Example of the Interaction Between Language and Memory oleh Elizabeth F. Wolftuch and John C. Palmer dari University of Washington. Next. Jadi abstrak dari penelitian ini yaitu ada 2 percobaan dilaporkan di mana partisipan melihat film kecelakaan mobil dan kemudian menjawab pertanyaan tentang peristiwa yang terjadi dalam film tersebut. Pertanyaan atau the question about how fast were the cars going when they smashed into each other menimbulkan perkiraan kecepatan yang lebih tinggi dari partisipan tersebut daripada pertanyaan yang menggunakan kata kerja collided, bumped, contacted, or hit in place of smashed. Pada tes ulang 1 minggu kemudian, subjek yang menerima kata kerja smashed lebih cenderung mengatakan ya untuk pertanyaan apakah Anda melihat pecahan kaca, meskipun pecahan kaca itu sebenarnya tidak ada dalam film. Hasil ini konsisten dengan pandangan bahwa pertanyaan yang diajukan setelah suatu peristiwa dapat menyebabkan rekonstruksi dalam ingatan seseorang tentang peristiwa tersebut. Next. Seberapa akurat sih kita mengingat detail peristiwa kompleks seperti kecelakaan lalu lintas yang telah terjadi di hadapan kita? Lebih khusus lagi, seberapa baik yang kita lakukan ketika diminta untuk memperkirakan beberapa kuantitas numerik seperti berapa lama kecelakaan itu terjadi, seberapa cepat mobil-mobil itu melaju, atau berapa banyak waktu yang berlalu antara bunyi klakson dan saat tabrakan. Atau ketika ngelakson dan tabrakan itu selang waktunya berapa gitu. Kebanyakan orang sangat tidak akurat dalam melaporkan rincian numerik seperti waktu, kecepatan, dan jarak. Sebagai contoh, kebanyakan orang mengalami kesulitan memperkirakan durasi suatu peristiwa dengan beberapa penelitian menunjukkan bahwa kecenderungannya adalah melebih-lebihkan durasi peristiwa yang kompleks. Penilaian kecepatan sangat sulit dan hampir setiap kecelakaan mobil menghasilkan variasi besar dari satu saksi ke saksi lain mengenai seberapa cepat kendaraan benar-benar melaju. Dalam satu tes yang diberikan kepada personel Angkatan Udara yang tahun sebelumnya bahwa mereka akan ditanya tentang kecepatan mobil yang bergerak dalam suatu film, perkiraan mereka itu berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Padahal mobil yang mereka tonton itu sebenarnya hanya melaju sekitar 12 km per jam. Mengingat ketidakakuratan dalam perkiraan kecepatan, tampaknya ada variabel yang berpotensi kuat dalam hal mempengaruhi perkiraan ini. Penelitian ini dilakukan untuk menyelidiki salah satu variabel tersebut, yaitu ungkapan pertanyaan yang digunakan untuk memperoleh penilaian kecepatan. Beberapa pertanyaan jelas lebih sugestif daripada yang lain. Pertanyaan utama baik dengan bentuk atau isinya menunjukkan kepada saksi jawaban apa yang diinginkan dari penanya atau membawanya ke jawaban yang diinginkan oleh penanya dengan kata kerja yang digunakan. Dalam penelitian ini, partisipan ditampilkan menjawab pertanyaan tentang kecelakaan itu, film-film kecelakaan lalu lintas, dan kemudian partisipan diberikan pertanyaan tentang kecepatan kendaraan. Misalnya, some subjects who were asked about how fast were the cars going when they hit each other, while others were asked about how fast were the cars going when they smashed into each other. Hit and smash mungkin melibatkan spesifikasi tingkat diferensial gerakan. Selain itu, kedua kata kerja juga dapat melibatkan spesifikasi diferensial dari kemungkinan konsekuensi dari peristiwa yang mereka maksud. Dampak dari kecelakaan itu tampaknya lebih ringan untuk hit daripada untuk smash. Next. Kemudian ada eksperimen 1. Eksperimen 1 dengan metode 45 siswa berpartisipasi dalam kelompok. Kemudian 7 film diputar dan film tersebut menggambarkan mengenai kecelakaan lalu lintas. Film-film ini berdurasi sekitar 5-30 detik. Dan bagian dari film ini merupakan film pendidikan mengemudi
yang dipinjam dari Evergreen Safety Council dan Departemen Kepolisian Sipil. Setelah setiap film selesai diputar, subjek menerima kuesioner yang dengan pertanyaan pertama seperti berikan penjelasan mengenai kecelakaan yang baru saja Anda lihat, dan subjek menjawab serangkaian pertanyaan spesifik mengenai kecelakaan tersebut. Pertanyaan kritis merupakan pertanyaan yang menginterogasi subjek mengenai kecepatan kendaraan yang terlibat dalam tabrakan. 9 subjek ditanya seberapa cepat mobil melaju saat mereka bertabrakan, dan jumlah subjek yang tersisa diinterogasi menggunakan kata kerja seperti smash atau dihancurkan, collided atau bertabrakan, bumped, dibangun, dan contacted, dihubungkan, sebagai pengganti hantaman atau hit. Berikut video yang dapat ditampilkan. Kemudian, pada eksperimen ini dilakukan analisis varian dengan menggunakan kata kerja atau verb sebagai efek tetap, serta subjek dan film sebagai efek acak. Pada 4 film yang diputarkan dalam eksperimen, menunjukkan adegan crash atau tabrakan. Hal ini bertujuan untuk menggambarkan apa yang dapat terjadi pada manusia ketika melihat sebuah mobil bertabrakan dengan kecepatan yang beragam. Berikut merupakan data analisis yang didapat dari subjek mengenai perkiraan kecepatan rata-rata dari masing-masing kata kerja, yaitu yang pertama ada smash dengan perkiraan kecepatan 40,5 mil per jam, kemudian collided dengan perkiraan kecepatan 39,5 mil per jam, bumped dengan perkiraan kecepatan 38,1 mil per jam, hit dengan perkiraan kecepatan 34,0 mil per jam, dan contacted dengan perkiraan kecepatan 31,8 mil per jam. Adapun hasil yang didapatkan yaitu rasio kuasi F yang signifikan. F 5,55 sama dengan 4,65, P lebih kecil daripada 0,005. Next. Nah, baik, selanjutnya hasil pada eksperimen pertama ini menunjukkan bahwa bentuk pertanyaan yang diajukan itu oleh peneliti dapat secara nyata dan sistematis mempengaruhi jawaban dari para partisipan atau dari para saksi. Tadi kan didapatkan respon jawaban yang bervariasi ya oleh para partisipan. Ada yang ketika ditanyakan menggunakan kata kerja smash, mereka menjawab dengan kecepatan mobil sekian, lalu ketika ditanyakan menggunakan kata kerja hit, mereka menjawab dengan kecepatan sekian. Nah, hal tersebut ternyata menandakan bahwa jawaban partisipan itu bergantung pada kata kerja yang digunakan dalam setiap pertanyaan yang diajukan tersebut. Nah, kenapa sih bisa terjadi hal tersebut? Nah, dalam eksperimen pertama ini, hal ini dikarenakan oleh 2 alasan. Yang pertama itu adalah bias respon. Nah, bias respon ini dapat terjadi jika respon pada alat ukur itu tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya gitu. Dalam eksperimen ini, peserta itu mencoba mengira-ngira kecepatan mobil yang melaju berdasarkan kata kerja yang digunakan dalam pertanyaan yang diajukan kepada mereka gitu. Misalnya, para responden tersebut mengira-ngira mengenai laju kecepatan mobil itu berapa mph ketika mereka ditanyakan menggunakan kata smash. Lalu ketika mereka ditanyakan menggunakan kata hit, mereka memperkirakan nih kecepatan mobil itu berapa, apakah 30 mph atau 40, dan seterusnya seperti itu. Nah, makanya mereka memberikan jawaban yang bervariasi, yang mana berdasarkan kata kerja yang digunakan dalam pertanyaan tersebut. Nah, selain itu, dalam bagian ini juga diketahui bahwa penggunaan kata kerja smash pada pertanyaan yang diberikan itu menciptakan bias respon yang lebih tinggi mengenai kecepatan mobil melaju. Intinya, pada bias respon ini, kata kerja yang diberikan dalam pertanyaan tersebut
itu memberikan petunjuk mengenai kecepatan mobil-mobil tersebut melaju atau berjalan. Yang kedua, alasannya yakni karena perubahan representasi memori. Jadi, bentuk pertanyaan yang diajukan itu akan menyebabkan perubahan representasi memori subjek tentang kecelakaan. Hal ini dipengaruhi oleh kata kerja yang digunakan pada pertanyaan yang diajukan. Kata kerja kritis itu bisa mengubah persepsi seseorang tentang kecelakaan. Beberapa kata kerja kritis itu juga membuat seseorang memiliki persepsi kecelakaan yang lebih serius daripada kenyataannya atau daripada yang sebenarnya gitu. Nah, persepsi ini kemudian disimpan dalam ingatan seseorang terhadap peristiwa kecelakaan tersebut. Contohnya, penggunaan kata smash yang mana artinya itu kecelakaan sampai yang hancur banget itu pada pertanyaan yang diajukan itu dapat mengubah ingatan subjek sedemikian rupa sehingga ia dapat melihat bahwa kecelakaan tersebut itu lebih parah daripada yang sebenarnya gara-gara pertanyaan tadi menggunakan kata kerja smash. Nah, intinya dalam perubahan representasi memori ini, memori responden ini dapat diubah oleh kata kerja yang digunakan. Nah, kesimpulannya, oleh karena itu kata kerja yang digunakan dalam pertanyaan itu dapat menyampaikan kesan kecepatan mobil melaju dan juga dapat mengubah persepsi peserta mengenai kecelakaan yang terjadi. Next. Kemudian ada eksperimen yang kedua. Next. Nah, di mana dalam eksperimen kedua ini ada 150 siswa berpartisipasi di dalam percobaan. Kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Sebuah film yang berdurasi kurang dari 1 menit yang menggambarkan kecelakaan antara 2 mobil ditampilkan. Kemudian diikuti dengan subjek menerima kuesioner lalu meminta menjelaskan kembali kecelakaan tersebut serta menjawab pertanyaan yang diberikan. Variabel bebas dalam eksperimen ini yaitu kata yang digunakan dalam eksperimen seperti bertabrakan atau smash dengan pertanyaan seperti seberapa cepat mobil melaju ketika mereka saling bertabrakan dan kata menghantam atau hit dengan pertanyaan seperti seberapa cepat mobil melaju ketika mereka saling menghantam dan 50 subjek tidak ditanya mengenai kecepatan kendaraan tersebut. Kemudian ada variabel terikatnya yaitu pertanyaan seperti apakah Anda melihat pecahan kaca? Next. Kemudian 1 minggu kemudian subjek kembali tanpa melihat film lagi. Kemudian mereka menjawab serangkaian pertanyaan mengenai kecelakaan itu. Pertanyaan kritis yang diajukan di sini adalah apakah Anda melihat pecahan kaca, di mana subjek dapat menjawabnya dengan mencentang opsi ya atau tidak. Pertanyaan ini berjumlah 10 pertanyaan secara acak. Tidak ada pecahan kaca dalam kecelakaan itu. Namun karena pecahan kaca terlihat sepadan dengan kecelakaan yang terjadi pada kecepatan tinggi, peneliti berharap bahwa subjek yang ditanya mungkin lebih sering mengatakan ya untuk pertanyaan kritis yang diberikan. Next. Nah, yang selanjutnya ada result atau hasil dari eksperimen yang kedua. Jadi, perkiraan rata-rata kecepatan mobil bagi subjek dengan pertanyaan smash adalah 10,46 mph. Sementara bagi subjek dengan pertanyaan hit, mereka itu memperkirakan kecepatan mobil 8 mph. Nah, berdasarkan dua pernyataan tersebut, maka diperoleh signifikansi yang berbeda. T98 sama dengan 2 dan P itu lebih kecil dari 0,05. Nah, tabel 2 itu memperlihatkan hasil penelitian atas pertanyaan apakah Anda melihat pecahan kaca pada kelompok subjek yang ditanya menggunakan kata smash, hit, dan kelompok kontrol. Selanjutnya, tes independence Chi-square itu dilakukan dan menemukan hasil yang signifikansinya pada tingkat 0,025 dan hasilnya itu X kuadrat 2 sama dengan 7,76. Nah, berdasarkan tabel 2, P
PY atau probability untuk menjawab yes atau ya untuk kata smash itu adalah 0,32. Sedangkan PY untuk kata hit adalah 0,14. Jadi kata smash itu kayak bisa menggiring atau menyebabkan subjek lebih banyak untuk menjawab yes atau ya gitu ya, dan memperkirakan kecepatan mobil yang lebih tinggi. Hal ini itu karena efek dari kata yang dapat memediasi dari kecepatan mobil itu sendiri. Next. Kemudian muncul pertanyaan, apakah kata smash itu melakukan hal lain selain meningkatkan perkiraan kecepatan? Nah, maksudnya hal lain di sini itu kayak efek lain gitu. Nah, untuk itu terdapat tabel 3 yang memperlihatkan probability untuk menjawab yes atau ya atau PY gitu ya terhadap pertanyaan yang sama. Namun dalam perkiraan kecepatan yang telah dikondisikan. Jadi perbedaan pada kata kerja smash dan hit dalam kecepatan 1 sampai 5 mph itu menunjukkan perbedaan sebesar 0,03. Dan untuk kecepatan 6 sampai 10 mph itu diperoleh perbedaan sebesar 0,18. Nah, sehingga rata-rata keseluruhan gitu ya, perbedaan dari smash dan hit itu diperoleh sebesar 0,12. Maka dari itu, kata kerja smash itu punya efek lain gitu, selain memperkirakan kecepatan mobil. Nah, hal ini akan dibahas di bagian selanjutnya. Next. Kemudian akan saya lanjutkan bagian diskusi. Jadi pada pada eksperimen ini tuh cara pertanyaan diajukan bisa sangat mempengaruhi jawaban yang diberikan. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya tadi, kelompok yang diberi pertanyaan menggunakan kata smash, perkiraan jawaban kecepatannya tuh lebih tinggi daripada kelompok yang diberi pertanyaan menggunakan kata hit. Kemudian terdapat dua jenis informasi. Yang pertama, persepsi dari peristiwa asli. Jadi, persepsi itu muncul ketika para partisipan melihat kejadian tersebut. Lalu yang kedua, informasi eksternal. Jadi, informasi eksternal ini tuh merupakan fakta-fakta yang mereka dapatkan setelah melihat kejadian tersebut. Dari persepsi asli dan informasi eksternal ini, ketika dua informasi tersebut terintegrasi, menjadi terbentuklah sebuah memori rekonstruktif. Memori rekonstruktif ini tuh merupakan memori yang salah gitu, kayak ini tuh mengingat sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi. Kayak misalnya kan tadi diberi pertanyaan kan, apakah Anda melihat pecahan kaca? Nah, sebenarnya di video eksperimennya itu tuh nggak ada, cuman mereka peluang menjawab iyanya tuh lebih besar gitu. Nah, jadi kesimpulan pada eksperimen ini, kata kerja smash menyebabkan pergeseran atau distorsi dalam representasi memori dari kecelakaan menjadi ke arah yang lebih mirip dengan representasi yang disarankan oleh kata tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan Sani tadi, para partisipan ini tuh seakan-akan berpikir bahwa kecelakaan itu tuh lebih parah dari yang seharusnya gitu. Next. Nah, ini ada referensi yang kami gunakan. Siapa tahu teman-teman mau baca lebih lanjut. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan, saran, atau masukan, bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.